Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 mata kuliah Statistik Sosial akan memaparkan jenis data, data kualitatif, dan data kuantitatif. Pepatah pernah bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalan dulu yuk. Siapa aja sih anggota kelompok 6 itu? Perkenalkan, saya sendiri Ari Kusuma Dewi. Saya Rania Gadiana Putri. Nama saya Zita Efrima Adistria. Nama saya Zidni Ilma Atmagistri. Saya Zita Efrima Adistria. Di sini akan menjelaskan materi tentang konsep dasar penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Yang pertama, penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Yang kedua, penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Kemudian untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Rania Gadiana Putri. Pengertian pengumpulan data. Pengumpulan data adalah suatu cara atau proses yang dapat digunakan oleh seorang peneliti dalam kegiatan pengumpulan data, yang kemudian akan diolah guna menjadi bahan untuk kesuksesan tujuan dari kegiatan penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian. Dalam kegiatan penelitian, yang terpenting adalah proses pengumpulan data. Menyusun instrumen adalah pekerjaan yang penting di dalam langkah penelitian, tetapi mengumpulkan data jauh lebih penting lagi, terutama jika peneliti menggunakan metode yang rawan terhadap masuknya unsur subjektif peneliti. Itulah sebabnya menyusun instrumen pengumpulan data harus ditangani secara serius agar diperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya, yaitu pengumpulan variabel yang tepat. Prinsip pengumpulan data. Yang pertama, data lengkap. Kata lengkap dapat diartikan sebagai volume data sesuai yang direncanakan serta dicapai dengan sebaik-baiknya, dan tidak ada data yang tercecer atau terlupakan untuk dihimpun, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam penganalisaannya. Yang kedua, data benar. Hal ini dapat diartikan di samping data itu merupakan data yang benar atau bukan data palsu atau data yang dipalsukan, data tersebut juga merupakan data yang bersumber dari pihak yang memang berkompeten untuk dimintai datanya. Dan yang ketiga, data sesuai. Data yang dihimpun hendaknya merupakan data yang sesuai dan tepat, sesuai dengan kenyataan yang ada. Selain itu, data harus sesuai dalam beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, jenis atau macam data yang diperlukan. Yang kedua, waktu pengumpulan data. Yang ketiga, kegunaan atau relevansi data dalam kegiatan penelitian. Dan yang keempat, alat atau instrumen yang dipergunakan untuk menghimpun data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Zidni Ilma. Di sini saya akan melanjutkan materi teknik-teknik pengumpulan data. Yang pertama ada teknik observasi, yang kedua ada teknik wawancara, yang ketiga ada dokumentasi, dan yang keempat ada angket. Teknik wawancara. Wawancara atau interview adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden. Dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam atau tape record. Terdapat dua jenis wawancara, yakni yang pertama
wawancara mendalam atau in-depth interview, pembicaraan yang terjadi antara satu orang pewawancara dengan satu orang informan. Yang kedua, wawancara terarah atau guided interview, di mana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Untuk memperoleh data ini, peneliti dapat menggunakan metode wawancara standar yang terschedule atau schedule standard based interview, interview standard after schedule, atau non-schedule standard based interview, atau interview informal atau non-standardized interview. Data yang diperoleh dari wawancara umumnya berbentuk pernyataan yang menggambarkan pengalaman, pengetahuan, opini, dan perasaan pribadi. Selanjutnya, teknik observasi. Observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan, kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan. Adapun beberapa bentuk observasi, yaitu yang pertama ada observasi partisipasi, yang kedua ada observasi tidak terstruktur, dan yang terakhir ada observasi kelompok. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Ari Kusuma Dewi. Saya persilakan. Selanjutnya yaitu dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis, dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset, rekaman video, foto, dan lain sebagainya. Perlu dicatat bahwa dokumen ditulis tidak untuk tujuan penelitian. Oleh sebab itu, penggunaannya sangat selektif. Dokumen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dokumen primer dan dokumen sekunder. Dokumen primer jika dokumen ini ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, dan dokumen sekunder jika peristiwa dilaporkan orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang lain. Autobiografi adalah contoh dokumen primer dan biografi adalah contoh dokumen sekunder. Teknik pengumpulan data yang terakhir adalah angket. Angket memiliki fungsi serupa dengan wawancara, hanya berbeda dalam implementasinya. Jika wawancara disampaikan oleh peneliti kepada responden secara lisan, maka implementasi angket adalah responden mengisi kuesioner yang disusun oleh peneliti. Adapun petunjuk untuk membuat daftar pertanyaan pada angket. Yang pertama, rencanakanlah terlebih dahulu fakta atau opini apa yang ingin dikumpulkan. Yang kedua, berdasarkan fakta dan opini tersebut, tentukan tipe dari pertanyaan yang paling tepat untuk masing-masing fakta dan opini. Yang ketiga, tulislah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Yang keempat, lakukan uji coba atas pertanyaan itu ke beberapa responden terlebih dahulu, misalnya kepada 2 atau 3 orang. Apabila responden mengalami kesulitan dalam mengisi daftar pertanyaan itu, maka pertanyaan-pertanyaan itu harus diperbaiki lagi. Dan yang terakhir, perbanyaklah dan distribusikanlah daftar pertanyaan yang memang sudah dianggap baik dan solid. Sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.